praktik kartel menjadi sesuatu yang selalu diawasi oleh KPPU. Dan kali ini berawal dari keluhan masyarakat luas ketika akan melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain, mengeluhkan harga tiket domestik pesawat terbang yang melonjak sangat fantastis. Mungkin Anda salah satunya. Dan hal tersebut membuat KPPU memanggil pelaku usaha dan menduga jangan-jangan ada kartel dalam penjualan tiket pesawat tersebut. Kenapa kok Sri Mulyani akhirnya memutuskan untuk mundur dari Menteri Keuangan? Sumbangan saya atau apapun yang saya putuskan sebagai pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam sebuah sistem politik di mana perkawinan kepentingan itu begitu sangat dominan dan nyata. Banyak yang mengatakan itu adalah kartel. Saya lebih suka pakai kata kawin, walaupun jenis kelaminnya sama. Anda memegang kekuasaan begitu besar, Anda bisa, Anda mampu, Anda bahkan boleh, Anda bahkan diharapkan untuk mengebiusnya oleh sekelompok yang sebetulnya menginginkan itu terjadi agar nyaman, dan Anda tidak mau. Bahwa saya menang, saya berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya karena tidak didikte oleh siapapun, termasuk mereka yang menginginkan saya tidak di sini. Karena definisi saya adalah 3. Selama saya tidak mengkhianati kebenaran, selama saya tidak mengingkari nurani saya, dan selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka di situ saya menang. Di mana sistem politik tidak menghendaki lagi atau dalam hal ini tidak memungkinkan etika publik itu bisa dimunculkan, maka untuk orang seperti saya akan menjadi sangat tidak mungkin untuk eksis. Karena pada saat saya menerima tanggung jawab untuk menjadi pejabat publik, saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak ingin menjadi orang yang akan mengkhianati dengan berbuat korup. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku menjadi korban perkawinan kepentingan politik terkait dengan kebijakan Bailut Bank Senturi. Kasus ini menjadi pelajaran bagi Presiden SBY agar lebih tegas dan jelas dalam memberi tugas dan tanggung jawab kepada para menterinya. Ini menunjukkan bahwa pemimpin harus lebih cepat mengambil keputusan dan berani membela keputusan itu. Ini pelajaran ke depan, bagaimana kemudian pemimpin bisa mengambil sikap yang lebih eksplisit terkait tugas dan tanggung jawab pemerintah yang diemban ke menterinya. Namun demikian, papar Kodari, perlu disadari juga saat ini para menteri tidak hidup pada zaman era Soeharto, yang salah benarnya kebijakan sepenuhnya berada di tangan pemimpin Orde Baru tersebut. Sehingga saat ini para menteri juga harus siap dengan konsekuensi politik akibat jabatannya. Siapapun yang jadi menteri harus sadar bahwa jadi menteri di era sekarang beda dengan era Soeharto. Zaman Soeharto menteri tenang, benar atau salah ada di tangan Soeharto. Kodari mengatakan, dunia pemerintahan selalu terkait dengan manuver politik dan intrik politik. Para menteri tidak boleh naif menganggap politik sebagai kendala, justru itu tantangan. Para menteri yang berlatar belakang non-parpol, lanjutnya, juga harus tahu dan paham politik serta risiko politik yang akan dihadapi. Bagi orang politik itu biasa.